Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita terkait dengan tema hadis-hadis yang sering disalahpahami oleh banyak manusia. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini adalah hadis Rasulullah SAW yang cukup populer, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah SAW qala lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Sama sekali amalan kalian tidak akan memasukkan kalian ke dalam surga, atau memasukkan salah seorang kalian ke dalam surga. Atau dalam lafal yang lain, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali. Lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali. Lan ini menunjukkan sama sekali tidak akan terjadi. Sama sekali salah seorang kalian tidak akan masuk surga dengan sekadar faktor amalnya. Mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahwa faktor manusia masuk ke dalam surga itu adalah beramal. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Bahwa kalian akan mewarisi surga dengan sebab amalan kalian yang kalian amalkan di dunia. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum akan Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwa manusia akan masuk surga dengan faktor amalan saleh mereka. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga tidak akan masuk surga dengan sebab amalan Anda wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl." Rasulullah mengatakan, tidak juga saya, kecuali jika Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepadaku, atau mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang sangat sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan banyak orang yang kemudian menyalahpahami hadis ini dari beberapa sisi. Di antaranya adalah bahwa sebagian orang mengatakan bahwa kalau seandainya amalan bukan sebab atau faktor masuk surga, maka lebih baik saya tidak beramal. Lebih baik saya tidak beramal. Cukup dengan memperbaiki hati, menyucikan hati, tidak dendam, dan itu akan masukkan saya ke dalam surga selama amalan bukan faktor utama untuk masuk surga. Apalagi ada hadis lain, ada ungkapan sebagian ulama mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Bahwa Abu Bakar menjadi lebih utama dibandingkan manusia lainnya, bukan karena banyak puasa dan banyak salat, tetapi karena faktor amalan yang ada dalam iman dan amalan yang ada dalam hati.
Sebagian orang ya kemudian berpandangan seperti ini. Dari sisi lain juga ada orang yang mengatakan bahwa ya, memang amalan bukan faktor untuk masuk surga. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa kadang ada orang yang beramal dengan amalan soleh, tetapi ketika dekat ajalnya dia berubah beramal dengan amalan maksiat. Sehingga dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal amalan maksiat selama hidupnya, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan soleh, sehingga dia masuk ke dalam surga. Orang-orang ini mengatakan, kalau begitu saya ya menyenangkan diri di dunia dengan berbagai macam kenikmatan, walaupun ya berupa dosa atau maksiat. Nanti dekat ajal saya akan memperbaikinya. Saya akan memperbaikinya. Ya. Selama amalan ya bukan penentu masuk surga dan masuk neraka, maka ya tidak ada problem. Apalagi ada hadis yang seperti ini mengatakan bahwa yang menentukan masuk surga dan neraka itu adalah amalan akhir hayat. Amalan akhir hayat. Ya, sebagian orang juga mengatakan bahwa ya kalau seandainya amalan bukan faktor masuk surga, maka apa gunanya saya beramal? Apa gunanya? Ya. Saya beramal. Ini banyak sekali kemudian dipahami oleh banyak orang. Apalagi juga ada hadis yang mengatakan bahwa seorang muslim itu pasti akan masuk surga. Ya ada sebagian teman-teman mengatakan seandainya semua muslim masuk surga, kalau begitu saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Ya. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Karena Allah sudah menjanjikan, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, bahwa yang bersaksi ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pasti akan masuk surga. Biarlah ya saya diadab dulu di neraka, kalau seandainya saya diadab, ya, nanti saya juga pasti akan masuk surga. Yaitu ya ungkapan sebagian teman-teman. Tetapi perlu diketahui bahwa ya pemahaman yang seperti ini tentunya menyelisihi makna yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang seperti ini menyelisihi makna yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menggandengkan antara keimanan dan amalan. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilu as-solihat. Ya, dalam surah Al-Asr misalnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dalam banyak ayat, la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya. Orang-orang beriman dan beramal saleh. Perlu diketahui bahwa ya, amalan bukan penyebab ya langsung untuk masuk surga. Ya, dalam hadis ini ya bermakna bahwa amalan bukan faktor langsung untuk masuk surga. Ya. Bukan faktor langsung untuk masuk surga. Faktor langsung atau faktor utama untuk masuk surga adalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemurahannya. Rahmat Allah dan kemurahannya. Walaupun Anda beramal dengan amalan ya yang sangat banyak, tapi bila Allah tidak memberikan rahmat dan kemurahannya kepada Anda, maka Anda tidak akan pernah masuk surga. Tetapi meskipun Anda beramal dengan amalan yang sedikit, tetapi Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya, insya Allah akan masuk surga. Jadi, ya, amalan sebenarnya adalah faktor atau sebab yang mendatangkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah faktor langsung yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ya.
Jadi amalan ya, bukan faktor langsung untuk masuk surga, tapi faktor untuk mendatangkan rahmat. Kadang faktor amalan ini bisa berfungsi dan kadang tidak bisa berfungsi. Ya, seperti ya, starter mobil. Ya, starter mobil ini misalnya amalan. Ya, ya, kadang starter ini bisa berfungsi menghidupkan mesin dan juga kadang tidak berfungsi menghidupkan mesin. Ya. Kadang amalan bisa berfungsi mendatangkan rahmat dan kadang tidak bisa berfungsi mendatangkan rahmat. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus bisa menjadikan amalannya sebagai ya, faktor datangnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana rahmat ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menginginkan agar kita semua tidak bersandar pada amalan kita. Saya sudah beramal dengan amalan yang sangat banyak, ya, saya pasti masuk surga. Tidak demikian. Ya, Rasulullah ingin meniadakan atau menafikan rasa percaya diri kita untuk masuk surga dengan sebab banyaknya amalan. Ya, tetapi Rasulullah SAW menginginkan kita agar meskipun banyak beramal, tetapi kita harus ya, hanya mengharapkan rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masuk surga. Walaupun kita banyak beramal, tapi jangan sama sekali bersandar pada amalan tersebut. Tapi bersandarlah pada rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang beramal dengan banyaknya amalan, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menginginkan ya, agar kita tidak hanya memperhatikan amalan zahir, amalan anggota tubuh, tetapi juga harus memperhatikan amalan hati. Dua-duanya harus seimbang, dua-duanya harus seimbang. Karena banyak sekali orang beramal dengan amalan anggota tubuh, tetapi di akhirat kelak dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang lain ya, tentang 3 orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka ya, atau 3 orang yang pertama kali Allah Jalla wa Ala masukkan ke dalam neraka. Seorang mujahid ya, yang berjihad di jalan Allah, amalan yang sangat luar biasa ya. Dia bersandar pada amalannya ya, untuk masuk ke dalam surga. Ya, di akhirat kelak dia akan mengatakan, ya Allah, saya telah berjihad di jalan ya, sampai saya mati syahid. Dia bersandar pada amalan. Tetapi amalan yang dia jadikan sandaran tersebut tidak mendatangkan padanya rahmat. Kenapa? Karena ya, dia ya, karena amalan hati yang terkait dengan amalan tersebut tidak ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berjihad karena agar disebut sebagai mujahid. Kemudian orang yang berilmu atau qari'ul Quran ya, juga belajar dan mengajar, dia sudah menyangka bahwa dia akan masuk surga dengan bersandar pada ya, aktivitas membaca Al-Quran, aktivitas belajar dan mengajar. Tetapi ya, hal itu tidak memasukkan dia ke dalam surga, malah menjadikannya masuk ke dalam neraka karena ya, amalan hatinya tidak sesuai dengan amalan zahirnya. Demikian juga orang yang dermawan, yang menyumbangkan hartanya ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan hamba sama sekali bukan tebusan, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali bukan tebusan, ya, sama sekali bukan tebusan atau bukan ganjaran yang sepadan dengan amalan kita. Amalan kita salat, puasa, zakat itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan ganjaran surga. Ya. Bila semua amalan kita di dunia dari sejak lahir sampai wafat ya, 60 tahun, 70 tahun dijadikan sebagai ganjaran yang sepadan
dengan hanya nikmat mata memandang kita, maka ya nikmat memandang kita, maka semua amalan kita tersebut tidak bisa, ya tidak mungkin sepadan dengan nikmat mata. Tidak mungkin. Nikmat mata lebih besar, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan seluruh nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Maka semua, ya, para ulama mengatakan, ya, Ibnu Rajab dan selainnya, ya, mengatakan bahwa semua amalan kita tidak bisa mencukupi. Bukan hal yang cukup bila dibandingkan dengan salah satu nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau bisa tidak mencukupi bila dijadikan sebagai bayaran untuk satu nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk satu nikmat saja tidak mungkin. Ya, tidak mungkin untuk menjadi bayaran dari satu nikmat atau balasan untuk, ya, satu nikmat. Tidak mungkin. Apalagi dengan seluruh nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Apalagi dengan nikmat surga. Ya. Jadi amalan, ya, Rasulullah SAW dalam hadis ini menginginkan bahwa amalan kita sama sekali tidak bisa menjadi, ya, tebusan agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa selamat dari neraka. Tidak bisa. Ya. Ya. Yang satu-satunya sebab yang bisa menjadikan kita bisa masuk surga adalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemurahan. Rahmat Allah dan kemurahannya. Rahmat Allah dan kemurahannya ini bisa didapat dengan amalan. Ya, rahmat Allah dan kemurahannya tidak mungkin didapat dengan selain amalan. Tetapi kita sudah ketahui bersama bahwa amalan kadang bisa mendapatkan rahmat karena dia hanya sebab. Ya. Ya, sebab bisa berfungsi dan bisa tidak berfungsi. Ya. Amalan bisa mendatangkan rahmat, sebaliknya amalan juga tidak bisa mendatangkan rahmat. Oleh sebab itu seorang hamba ketika beramal hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar amalan yang dia lakukan ini bisa mendatangkan rahmat Allah Jalla wa Ala dan kemurahan. Tidak hanya menjadikan amalannya sebagai rutinitas biasa, ya. Tapi dia harus menjadikan amalannya sebagai amalan yang bisa mendatangkan rahmat dengan segala, ya, dengan semaksimal mungkin. Hadis ini juga menunjukkan bahwa, ya, Rasulullah SAW sendiri, ya, Rasulullah SAW sendiri tidak akan masuk surga dengan sebab amalan beliau, ya, dengan sebab kenabian dan kerasulan beliau, tidak. Tetapi beliau masuk surga dengan adanya rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi amalan adalah sebab, ya, sebab untuk mendapatkan rahmat. Sebab ini bisa berfungsi dan tidak bisa berfungsi untuk mendatangkan rahmat. Tetapi kalau rahmat Allah Jalla wa Ala itu sudah pasti, ya, mendatangkan karunia surga. Kemurahan Allah Jalla wa Ala sudah pasti mendatangkan karunia surga Allah Jalla wa Ala. Tetapi amalan belum tentu. Ya, amalan belum tentu. Ya, inilah yang ingin Rasulullah SAW sampaikan, ya, bahwa janganlah kalian hanya bersandar pada amalan, tetapi mohonlah kepada Allah Jalla wa Ala agar amalan kalian tersebut, ya, berfungsi untuk mendatangkan rahmat. Oleh sebab itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa seorang hamba kadang beramal dengan amalan yang banyak, tetapi, ya, di akhir hayatnya, ya, kemudian, ya, futur dan kemudian menyebabkan masuk neraka. Inna ahdakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يدخلها. Ada, ya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga,
sudah menyangka dia akan masuk surga. Bersandar pada amalannya. Tapi pada akhir hayatnya, dia ternyata futur, beramal dengan amalan maksiat, karena dia cuma bersandar pada amalannya, tidak bersandar pada karunia dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Maka orang ini akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, tetapi kemudian di akhir hayatnya sadar, di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena beberapa faktor, seperti misalnya hatinya masih ada keimanan, dan sebagainya, maka dia pun beramal dengan amalan ahli surga dan masuk ke dalam. Orang yang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hayatnya, kemudian akhir hayatnya berubah menjadi beramal dengan amalan maksiat. Orang ini sebenarnya ketika beramal dengan amalan soleh, hatinya tidak ikut beramal. Hatinya tidak ikut beramal. Dia beramal dengan amalan soleh dalam keadaan hati yang kotor. Dia beramal dengan amalan soleh demi untuk dipuji, demi untuk mendapatkan harta dunia dan sebagainya. Sebab itu Allah Jalla wa'ala tidak mematikannya kecuali dengan amalan maksiat. Kenapa? Karena dia beramal dengan amalan soleh bukan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Bahwa ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan soleh, beramal dengan amalan yang soleh yang tampak pada manusia. Yang tampak pada manusia bahwa itu adalah amalan soleh. Secara lahir amalannya amalan soleh, tapi secara batin amalan tersebut adalah bukan amalan soleh karena bukan ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan pujian, riya, sum'ah, dan hanya sekadar dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan harta dunia wal'iyadzubillah. Sebab itu orang-orang yang seperti ini, di akhir hayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala balikkan menjadi orang yang bermaksiat dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, kalau ada orang yang beramal dengan amalan soleh, sedangkan hatinya tenang, ikhlas, khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang ini insyaallah Allah tidak akan balikkan hatinya atau ubah hatinya menjadi Allah tidak akan ubah amalannya kepada amalan maksiat. Insyaallah selama hatinya sejalan dengan amalan lahirnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengubah kehidupan orang ini menjadi orang yang beramal maksiat di akhir hayat. Orang yang Allah ubah hanyalah orang yang beramal soleh tapi hatinya tidak sejalan dengan amalan soleh tersebut. Baik karena riya, sum'ah, atau beramal hanya untuk mendapatkan harta dunia. Demikian para saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.